Untuk berinteraksi dengan database melalui Laravel ada dua cara. Pada video ini sendiri kita akan melihat cara pertama yaitu Query Builder. Lalu di video berikutnya kita akan melihat cara menggunakan Eloquent ORM. Saya akan klik bagian Query Builder ini dan kita akan lihat di sini ada banyak sekali metode-metode mulai dari yang simple seperti select database-nya sampai join, union, dan masih banyak lagi, begitu juga dengan metode insert, update, dan lain-lain. Kita nggak akan ngeliat semuanya, tapi saya akan memperlihatkan gimana cara makainya, basic-basicnya. Nanti teman-teman silahkan explore di dokumentasinya di sini gimana cara insert, cara update, dan lain-lain, termasuk metode-metode kompleks seperti ini. Nah, langsung aja kita pindah sekarang, kita masih di halaman single. Yang perlu kita lakukan di pertama kali adalah ke bagian controllernya. Ingat pakai Command P atau Control P kalau teman-teman pakai text editor seperti Atom. Kita akan ke controllernya, jadi tinggal enter, saya nggak perlu nyari di foldernya. Kita bisa lihat berada di mana lokasinya, yaitu dia berada di app http controller selalu block controller.php. Untuk menggunakan database, yang pertama harus kita pasang adalah kelas fasadnya sendiri. Kita kalau mau ngelihat nama detailnya di folder config, lalu app.php ini settingan awalnya. Kita bisa lihat misalnya saya mau cari untuk database di sini. Ini dia. Biar kita bisa pakai metode db-nya, saya akan menggunakan kelas facade ini. Lalu saya tampilkan di atas ini use illuminate support facades db, jangan lupa ditutup dengan semikolon seperti ini. Nah, kalau kita udah masang kelas-kelas seperti db, jadi sekarang kita bisa ngambil metode misalnya db select atau db insert atau update atau delete dan lain-lain. Nah, jadi ini yang pertama harus kita lakukan. Kelas facade sendiri ada banyak banget kalau teman-teman mau lihat di sini, tapi yang akan kita gunakan sekarang adalah untuk database yaitu kelas db-nya. Nah, sekarang saya akan mengganti users ini. Jadi kalau yang tadinya kita ngambilnya langsung, kita akan ngambil sekarang dari database. Tentu saya akan biarkan dulu biar nggak ada error, tapi sebelum itu kita harus setting dulu database-nya. Settingan database ada di mana sih? Ada di folder config, lalu namanya database.php di sini. Nah, kita bisa pakai ada beberapa pilihan, ada SQLite, ada MySQL, ada Postgre, dan lain-lain di sini. Untuk defaultnya kita bisa ngatur di sebelah kanannya, bagian default ini kita lihat apakah mau MySQL atau ganti jadi SQLite dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman lihat di sini ada metode namanya env atau env di sini, termasuk pada saat settingannya ada env, ada env, ada env. Ini apa sih? Ini adalah file, sebut aja file penolong atau file helper, namanya .env atau .env. Silahkan dicari, dia berada di lokasinya di root. Ini adalah settingan-settingan seperti untuk database atau teman-teman pakai Redis, pakai nama-nama key untuk sistem mailingnya, semuanya kita taruh di sini. Nah, gunanya biar kita jauh lebih gampang dan lebih mudah kalau mau setting nilai-nilai tadi termasuk settingan database-nya. Nah, jadi dia akan melihat pertama apakah ada file .env ini. Kalau ada, dia akan pakai nilainya dari sini. Kalau tidak ada, baru dia akan menggunakan fallback. Maaf, saya harus buka bagian database.php tadi. Nah, jadi dia akan melihat alternatifnya apakah ada file env-nya. Kalau ada, saya akan melihat yang DB connection dulu. Kalau ada DB connection-nya, baru kita akan mengambil nilai dari sini. Nah, jadi meskipun di sebelah kanan sini MySQL, tapi kalau di env-nya misalnya kita naruhnya di sini adalah SQLite, maka dia akan pakai SQLite. Jadi teman-teman hati-hati kalau ada file env-nya ini, dia yang menjadi prioritas. Nah, termasuk di sini hostnya bisa localhost 1127, nama database-nya saya akan buat Laravel 53, belum kita buat nama database-nya, lalu username dan password-nya adalah root. Silahkan disesuaikan dengan settingan data teman-teman. Sekali lagi, ini kalau kita pakai file env-nya, tapi kalau file env-nya nggak ada, maka kita setting langsung di sebelah kanannya, termasuk kalau kita MySQL di sini, kita gantinya yang sebelah kanan ini. Tapi karena kita udah setting di env-nya tadi, kita nggak perlu lagi setting atau menyentuh langsung file database.php-nya. Nah, setelah itu saya akan pindah ke phpMyAdmin-nya untuk masukin nama database yang barusan kita buat, yaitu Laravel 53. Lalu saya akan buat table sederhana, sebut aja namanya user. Kita akan bikin ID, lalu ada username dan juga password di sini.
Jadi cukup simple. Lalu akan ada varchar dua-duanya. Masing-masing saya beri maksimal nilainya 100, password 255, ID jangan lupa kita harus auto increment di checklist, lalu kita save. Dan biar ada data yang bisa kita mainkan, langsung kita insert aja di sini. Hilman 123, lalu ada Andy 456 untuk passwordnya. Kita go, berarti kita udah punya 2 data yang bisa kita tampilkan nanti. Nah, kita baru setting PHPMyAdmin-nya, kita tes sekarang kalau misalnya di bagian blok controllernya kita pakai database-nya, kita udah masukin fasadnya. Sekarang usernya kita ganti, kalau yang tadinya kita statis, sekarang kita pakai table users seperti ini. Lalu untuk metode ngambil data-datanya, nama metodenya adalah get untuk ngambil semua datanya. Nah, kita lihat dulu nih apakah usernya berhasil kita dapatkan atau enggak. Nah, di sini dia masih pakai homestead. Yang perlu kita lakukan setelah ngatur settingan database-nya tadi, kita perlu restart servernya. Pada kasus ini saya menggunakan PHP Artisan Serve. Saya close dulu baru saya jalankan lagi. Baru kita mendapatkan error yang berbeda meskipun masih ada error di sini. Dia ngasih tahu di sini kalau parameter harusnya string tapi malah objek yang dikasih. Kenapa? Karena pada halaman view single blade PHP-nya kita ngelihat di sini setelah for each users-nya kita langsung ngeluarin usernya. Padahal ini adalah dari database di mana kita harus spesifik milihnya. Misalnya saya mau username, maka kita pakai tanda panah karena dia objek. Kita pakai misalnya username, baru kita bisa ngeluarin atau echo seperti yang kita inginkan. Semua datanya ini dari database. Kita buktikan kalau saya tambahkan ada 3, lalu ada Koko di sini, maka kita akan melihat tambahan 2 data tadi langsung ada pada halaman singlenya. Nah itu tadi, jadi teman-teman harus familiar, jangan panik kalau ada error. Tadi errornya seperti ini, kita lihat kalau kita berusaha karena sistem templating blade, kalau kita menggunakan seperti ini berarti kita mau mengecho, sementara fungsi echo itu sendiri untuk string, tapi yang kita punya di sini adalah objek. Karena user ini menampung semua kolom-kolom dari database-nya, makanya kita harus spesifik apakah saya mau username, termasuk kalau misalnya kita mau ngambil password. Kita lihat lagi, ini dia username dan juga passwordnya. Nah, teman-teman kalau masih nggak mau langsung nampilin sesuatu di data blade-nya, misalnya ngelakuin debug atau nyari error, kita bisa pelan-pelan, misalnya saya ngelakuin kesalahan users di sini. Kita akan lihat akan ada error, base table or view not found-nya. Nah, kalau mau pelan-pelan, kita bisa ngelakuin didam di sini untuk ngelihat isinya. DD ini berarti scriptnya kita berhentikan, dia nggak akan lanjut bagian bawahnya dan ngeluarin isi dari yang mau kita lihat, yang kita masukkan sebagai parameter di sini. Misalnya pada kasus ini, tentu kita mendapatkan hasil yang sama. Misalnya kita benarkan lagi users, maka kita akan ngelihat isi yang kita dapatkan, yaitu dia adalah daftar collection termasuk isi masing-masing dari kolom usersnya. Nah itu dia, jadi kita akan sangat sering menggunakan metode DD ini untuk ngeluarin nilai-nilainya. Atau sekedar mengeluarkan nilai di sini, yang kita buat di video sebelumnya juga bisa, dia akan langsung nampilin teksnya. Jadi sangat berguna kalau teman-teman mau ngedebug atau mencari kesalahan pada aplikasinya. Itu dia cukup panjang, tapi intinya ini sendiri kita menggunakan query builder. Sekali lagi ada banyak banget yang bisa kita lakuin di query builder. Misalnya kita mau nampilin spesifik, berarti kita akan pakai metode where di sini. Di metode where sendiri kita ada 2 parameter. Yang pertama adalah nama kolomnya. Misalnya saya mau mencari berdasarkan username-nya. Lalu kita akan melihat lagi yang namanya Hilman misalnya. Jadi kita akan melihat di sini yang hanya Hilman aja. Nah, sekali lagi ada banyak banget di sini yang teman-teman bisa lakuin. Misalnya saya pakai metode where tadi. Di sini kita lihat where-nya bisa diapain aja, ada banyak banget. Secara default kalau kita nggak masukin parameter di tengahnya, maka dia adalah sama dengan seperti yang kita lakukan barusan. Tapi kalau teman-teman mau pakai selain tanda sama dengan seperti lebih besar dari, lebih kecil dari, atau like, maka bisa kita taruh di bagian tengahnya. Nah, contoh aja misalnya saya mau pakai metode like di sini, kita selipkan di tengahnya, jadi yang mirip Hilman tentu pada kasus ini cuma 1,
Tapi misalnya kita mau cari yang ada huruf A-nya, semua yang ada huruf A-nya mau kita tampilkan, maka Tika termasuk di sini karena dia juga punya huruf A pada username-nya. Nah, itu dia contoh query builder lainnya. Misalnya sekarang saya mau masukin database dengan menggunakan metode insert. Ngomong-ngomong, unescape ini nggak perlu lagi, saya cuma mau ngeliatin di video sebelumnya. Untuk kalau data yang nggak di escape, biar lebih rapi saya kurangin dulu. Misalnya, balik lagi, misalnya kita mau insert data, maka kita tinggal menggunakan metode insert di sini. Lalu menggunakan buka tutup kurung persegi, kita masukkan pasangan key value yang mau dimasukkan. Misalnya, saya mau masukin username, kita kasih nilai dari username-nya, yaitu testing, pisahkan dengan koma, lalu password, pisahkan lagi dengan tanda panah untuk nilainya, yaitu gibberish atau data asal di sini. Nah, setelah itu tentu kita tetap mau menampilkan hasilnya. Jadi kalau kita perlihatkan seperti ini, ngomong-ngomong kita nggak perlu users di sini karena ini metodenya kita mau langsung aja jalanin tanpa perlu di save di mana-mana. Jadi kalau saya reload sekarang, kita nggak mau spesifik, langsung semuanya aja, nggak pakai metode where. Kita akan lihat testing di sini karena nge-reloadnya 2 kali, makanya kita lihat testingnya udah 2 kali masuk. Termasuk kalau saya ganti di sini, misalnya ada Andis, kita juga akan ngelihat Andis langsung berada di sana. Nah, itu dia penggunaan metode insert. Yang bisa kita lihat lagi, misalnya teman-teman mau ngupdate record, saya akan ke bagian updates di sini. Teman-teman harus spesifik, pilih dulu mau data yang mana menggunakan metode where, baru pakai update-nya. Langsung aja contohnya di sini, misalnya kita udah lihat insert, saya akan kasih komentar insert. Kita lihat update sekarang, misalnya kita mau ngupdate namanya si Andis, maka kita tinggal pakai table users, lalu ngasih tahu siapa yang mau kita update atau berdasarkan ID. Pada kasus ini saya mau berdasarkan username-nya. Yang username-nya Andis, kita mau update datanya seperti sebelumnya, kita pakai buka tutup kurung. Saya akan copy paste bagian ini. Saya cuma mau ganti username-nya aja, nggak usah password-nya, Andis2 misalnya. Jadi kita mau ganti yang tadinya Andis, atau saya ganti ekstrim jadi Emmy misalnya. Kalau saya reload sekarang, ada kesalahan, unknown column node pada field list. Saya lihat lagi bagian update-nya benar, kita pasangkan key value-nya di sini. Kita lihat kesalahannya adalah username yang Andis. Coba kita lihat lagi column not found. Bagian key-nya saya udah masukin username sebenarnya di sini. Kita udah milih pakai where yang pertama, lalu kita masukkan metode kedua, yaitu metode update-nya. Metode update di sini saya ngopi paste bagian ini tadi. Kita kelebihan buka tutup kurungnya, makanya tadi ada error dan kurang jelas laporan errornya di sini. Kalau kita reload sekarang, kita udah bisa ngelihat Andis berubah jadi Emmy. Misalnya saya ganti yang namanya testing, sekarang kita lihat lagi, saya ganti jadi satpam misalnya, kita bisa ngelihat satpam juga ada di sana. Nah, jadi tadi kesalahannya saya pakai buka tutup kurung lagi. Padahal ini hasil copy paste dari yang di atas. Kenapa yang di atas kita pakai buka tutup kurung? Karena bisa aja kita masukinnya multiple data. Misalnya saya masukin koma di sini untuk insertnya, kita masukin data kedua di sini. Makanya kita perlu misahin dia dengan array. Sementara untuk update, setelah kita milih spesifik datanya menggunakan where, kita langsung mau milih kolom mana yang mau kita ubah. Makanya kita nggak perlu lagi buka tutup kurung array seperti pada bagian sebelumnya. Nah, itu dia untuk metode where-nya. Kita lihat lagi biar rampung bagian CRUD-nya ini. Kita akan lihat bagian delete di sini.
Cukup simple, hati-hati ini jangan sampai nge-delete semuanya, kita mau spesifik mau nge-delete bagian mana. Misalnya kalau kita browse sekarang kita udah punya beberapa data, saya mau ngehapus semua ID-nya yang lebih dari 5. Langsung aja di sini saya copy paste dbtable users where ID-nya lebih besar daripada 5. Sekali lagi kalau teman-teman mau sama dengan, nggak perlu bagian tengahnya ini, langsung spesifik aja. Saya mau nge-delete semua yang lebih dari 5. Kalau kita reload sekarang semua datanya udah hilang, begitu juga dengan di database tentunya. Nah, itu dia tentang query builder. Sekali lagi ada banyak banget yang teman-teman bisa lakuin, termasuk metode join, metode union, dan lain-lain.